Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Amma ba'd. Pada kesempatan kali ini kami akan mempresentasikan tugas al-iman yang berjudul hal-hal yang menjadi sumber keimanan. Di antara kelompok kami terdapat anggota-anggota, yaitu pertama Akh Fatih Rabbani dan Akh Yusuf, Akh Azan Ghazi, Akh Ahmad Haidar Amanullah, dan terakhir Akh Andrian Faruqi. Sebelumnya Afan tidak tercantum dalam PPT kita. Sebenarnya hal-hal yang menjadi sumber keimanan itu terbagi menjadi dua bagian, di antara lain yaitu secara umum dan secara terperinci. Adapun secara umum, yaitu yang bersifat global, ada 4 perkara. Di antaranya pertama, mentadaburi, merenungkan ayat-ayat Allah yang dibaca. Yang kedua, merenungi ayat-ayat Allah yang bersifat kauniyah, alam semesta dengan jenisnya yang berbeda-beda. Dan yang ketiga, bersungguh-sungguh atau berusaha keras untuk mengetahui kebenaran yang untuknya seorang hamba diciptakan. Dan yang terakhir, yaitu mengamalkan kebenaran tersebut. Baik, adapun secara terperinci, banyak poin-poin tersendiri yang insyaallah kami akan menjelaskan di dalamnya hal-hal yang menjadi sumber keimanan. Pertama, mengetahui Asmaul Husna atau nama-nama Allah yang indah. Rasulullah SAW bersabda dalam hadis Nabi, di sini jelaskan, faqad thabata fi sahihaini anhu annahu qala inna lillahi tis'ata wa tis'ina asman mi'atun illa wahidan man ahsaha dakhalal jannah. Bahwa beliau, yaitu Nabi sallallahu alaihi wasallam, telah tetap diriwayatkan dalam sahihain darinya bersabda, sesungguhnya Allah itu memiliki 99 nama, 100 kurang 1. Barang siapa yang menghafalnya, dalam artian menghafal di sini yaitu mengimaninya, memahami maknanya dan mengamalkannya, maka ia akan masuk surga. Dakhalal jannah. Insyaallah. Lanjut ke poin yang kedua, yaitu mentadabburi Al-Qur'an secara menyeluruh. Telah diketahui oleh kita semua bahwa Al-Qur'an ialah kalamullah yang menjadi petunjuk hidup bagi manusia. Al-Qur'an hudarin nas. Itu. Dan dengan cara mentadaburinya, hati menjadi hidup dan iman bertambah melalui pemahaman makna dan pelajaran yang terkandung di dalamnya. Jadi banyak ilmu yang di dalam Al-Qur'an itu menjadi petunjuk hidup kita. Al-Qur'an itu adalah sumber ilmu pengetahuan. Insyaallah. Dalilnya di sini, innamal mu'minuna alladzina idza dzukirallahu wajilat qulubuhum. Tapi kita akan mengambil dari sini, wa idza tuliyat 'alaihim ayatuhu zadatum imana wa 'ala rabbihim yatawakkalun. Dan apabila dibacakan kepada mereka ayat-ayatnya, bertambahlah iman mereka karenanya. Oke, Toib. Poin selanjutnya yaitu mempelajari hadis Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Tadi kita telah mengetahui Al-Quran itu ialah kalam Allah, dan di sini pendamping dari Al-Quran ialah hadis Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Hadis adalah penjelas Al-Quran dan sumber ajaran Islam yang kedua. Sesudah dari Al-Quran, kita mengambil sumber langsung dari hadis Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, hadis Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Mengetahui sabda dan perbuatan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam membuat seseorang muslim lebih paham bagaimana menjalankan agamanya. Kita akan terarah ketika kita mengikuti apa yang Rasulullah dan Allah dan Rasulnya tetapkan.
Jikalau kita tidak mengikuti apa yang telah Allah datangkan kepada kita, apa yang Rasulullah SAW datangkan kepada kita, maka kita akan tersesat. Kita tidak akan tahu mana yang hak dan mana yang batil. Dalil di sini itu, lakinir rasihuna fil ilmi minhum wal mu'minuna yu'minuna bima unzila ilaika wa ma unzila min qablik. Akan tetapi orang-orang yang mendalam ilmunya di antara mereka dan orang-orang beriman, mereka ini beriman kepada apa yang diturunkan kepadamu wahai Muhammad dan apa yang telah diturunkan sebelum kamu. Quran surat An-Nisa ayat 162. Tapi untuk poin selanjutnya yaitu mengenal pribadi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi semakin kita mengenal Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, semakin tumbuh kecintaan kita dan keteladanan kita dalam mengikuti sunnahnya. Ini meningkatkan kualitas keimanan karena kita telah meneladani utusan Allah Subhanahu wa taala. Kita akan mengenal antara yang hak dan antara yang batil, antara hak dan batil. Bagaimana dalilnya itu am lam ya'rifu rasulahum fahum lahu munkirun. Ataukah mereka tidak mengenal rasul mereka sehingga mereka mengingkarinya. Poin selanjutnya yaitu bertafakur tentang alam semesta. Dari sini kita telah mengetahui bahwa alam semesta ini luas. Nah, seperti misalnya bumi itu berada di planet galaksi. Ya Allah, luas sekali ya tentang alam semesta ini. Kita harus bertafakur dan ta'ajub bahwa ciptaan Allah ini sangatlah luas. Masya Allah lah. Merenungi ciptaan Allah menunjukkan kebesarannya dan menyadarkan keterbatasan manusia yang termasuk memperkuat keimanan kita. Jadi kita akan tersadarkan bahwa Allah Subhanahu wa taala itu Khaliq yang Maha menciptakan segala sesuatu. Dan kita apalah daya, kita adalah seorang hamba yang hanya diciptakan oleh Allah untuk beribadah kepadanya. Dalilnya itu innal ladzina kafaru ba'da imanihim thumma izdadu kufran lan tuqbala taubatuhum wa ulaika humud dhallun. Sesungguhnya dalam penciptaan langit dan bumi terdapat tanda-tanda kebesaran Allah bagi orang-orang yang berpikir. Poin yang selanjutnya yaitu merenungi nikmat-nikmat Allah secara umum dan khusus. Penjelasannya itu mensyukur nikmat Allah, membuat hati terhubung dan tunduk kepadanya. Kesadaran ini mempertebal keimanan. Dalilnya yaitu ya ayyuhalladzina amanu kulu min thayyibati ma razaqnakum wa ashkuru lillahi in kuntum iyyahu ta'budun. Wahai orang-orang yang beriman, makanlah dari rezeki yang baik-baik yang telah kami tetapkan rezeki kepadamu, yang telah kami rezekikan kepadamu, dan bersyukurlah kepada Allah jika hanya kepadanya kamu menyembah. Kemudian poin selanjutnya yaitu memperbanyak zikir kepada Allah setiap waktu. Karena dengan zikir dapat menghidupkan hati dan menjaga hubungan spiritual dengan Allah. Ia memperkuat kesadaran akan kehadirannya dalam hidup. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Alladzina amanu wa tatma'innu qulubuhum bi dzikrillah, ala bi dzikrillahi tatma'innul qulub." Yang artinya yaitu orang-orang yang beriman dan hati mereka menjadi tentram dengan mengingat Allah. Ingatlah, hanya dengan mengingat Allah hati menjadi tentram. Dan juga dengan berzikir, seorang muslim senantiasa mengingat Allah. Dengan mengingat Allah, hati menjadi tenang. Ketika hati tenang, seseorang lebih mudah menerima kebenaran dan petunjuknya. Akibatnya, keimanan pun semakin bertambah. Kemudian poin berikutnya yaitu mengenali keindahan syariat Islam. Mengetahui keindahan dan kesempurnaan ajaran Islam menguatkan keyakinan akan kebenarannya. Hal ini menambah keimanan terhadap wahyu.
Allah Ta'ala berfirman, "Walakinnallaha habbaba ilaikumul imana wa zayyanahu fi qulubikum." Tetapi Allah menjadikan kamu cinta kepada iman dan menjadikannya indah dalam hatimu. Dengan mengenali syariat Islam, yaitu ajaran Allah tentang akidah, ibadah, muamalah, dan akhlak, kita semua jadi tahu jalan yang benar. Saat kita memahami dan menjalankannya, hati menjadi tentram. Ketika hati tentram, kita lebih mudah menerima kebenaran dan petunjuknya. Akibatnya, keimanan pun semakin bertambah. Bersungguh-sungguh meraih derajat ihsan. Ihsan berarti menyembah Allah seolah-olah kita melihatnya. Mencapai tingkatan ini membuat iman sangat kuat dan hadir dalam segala amal. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda tentang makna ihsan, "An ta'budallaha ka'annaka tarahu, fa in lam takun tarahu fa innahu yaraka." Ihsan adalah engkau menyembah Allah seakan-akan engkau melihatnya. Jika engkau tidak melihatnya, maka sesungguhnya Dia melihatmu. Seorang muslim yang bersungguh-sungguh beribadah seolah melihat Allah akan menjaga setiap amalannya dengan hati-hati, bukan karena takut dinilai manusia, tapi karena sadar dilihat olehnya. Dari kesadaran itu tumbuh keikhlasan, lalu menguatlah iman dan naiklah derajat di sisi Tuhan. Kemudian berbuat baik kepada sesama melalui ucapan dan perbuatan. Amal soleh kepada sesama adalah manifestasi atau perwujudan yang tadinya tidak nyata menjadi nyata, manifestasi dari iman. Semakin banyak berbuat baik, semakin hidup rasa tanggung jawab keimanan seseorang. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "La yu'minu ahadukum hatta yuhibba li akhihi ma yuhibbu li nafsihi." Tidak sempurna iman salah seorang di antara kalian hingga ia mencintai saudaranya sebagaimana ia mencintai dirinya sendiri. Kemudian merenungi firman Allah yaitu dalam surat Al-Mu'minun, qad aflahal mu'minun. Ayat ini memberi motivasi untuk meningkatkan keimanan karena Allah menyebut orang beriman sebagai orang yang beruntung. Dan juga merenungi firman Allah, sungguh beruntung orang-orang yang beriman ini, mengingatkan kita bahwa iman adalah kunci keselamatan dan kebahagiaan sejati. Orang beriman yang taat menjalankan perintah Allah dan menjauhi larangannya akan meraih keberuntungan di dunia dan di akhirat. Dari renungan ini kita terdorong memperkuat iman dan memperbaiki diri setiap hari. Berdakwah mengajak manusia kepada Allah dan agamanya. Dakwah memperkuat keimanan karena seorang dai harus memahami agama dan menjalankannya dengan konsisten. Ia juga mendapat pahala dari kebaikan yang dia sebarkan. Wa man ahsanu qawlan mimman da'a ilallahi wa 'amila shalihan. Dan siapakah yang lebih baik perkataannya daripada orang yang menyeru kepada Allah dan mengerjakan kebajikan. Kemudian poin yang terakhir, melatih diri untuk menolak semua hal yang merusak keimanan. Menjaga diri dari hal-hal yang membatalkan atau melemahkan iman seperti maksiat dan syubhat adalah bentuk penjagaan atas keimanan itu sendiri. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Walladzina jahadu fina lanahdiyannahum subulana wa innallaha lama'as muhsinin." Dan orang-orang yang bersungguh-sungguh untuk mencari keridhaan kami, benar-benar akan kami tunjukkan kepada mereka jalan-jalan kami. Kesimpulannya adalah, iman bukan hanya keyakinan dalam hati, tetapi ia hidup, tumbuh, dan menguat melalui ilmu, perenungan, dan amal. Semakin seorang hamba mengenal Allah, Rasul-Nya, dan keindahan syariat, serta mengamalkan ajaran Islam secara sadar dan ikhlas, maka semakin kuat pula imannya. Kunci utama penguat iman ada 3. Yang pertama yaitu ilmu. Melalui mengenal Asmaul Husna, tadabbur Al-Quran, mempelajari hadis, dan mengenal Rasulullah SAW. Dan yang kedua, tadabbur dan tafakkur, merenungi ciptaan Allah, nikmatnya, dan keadilan syariat. Dan yang ketiga,
amal, dan mujahadah. Perbanyak zikir, berbuat baik, berdakwah, dan bersungguh-sungguh menjaga keimanan dari hal yang merusaknya. Dengan ilmu yang benar, hati yang hidup, dan amal konsisten, iman akan terus bertambah hingga mencapai derajat ihsan, yaitu merasa selalu diawasi oleh Allah dalam setiap langkah kehidupan. Kesimpulannya, iman dapat bertambah dan menguat dengan ilmu, perenungan, dan amal nyata. Semakin seorang hamba mengenal Allah dan mengamalkan syariat dengan kesadaran penuh, semakin kokoh pula keimanannya hingga mencapai tingkatan ihsan. Mungkin hanya ini yang bisa kami sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Kami ucapkan jazakumullahu khairan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.